Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan pada kesempatan kali ini semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah lagi dari Kalimantan. Wow, kisah dari Kalimantan yang selalu seru dan menarik sekali horornya. Dan kisah kali ini kami akan bawakan kisah dari Om Ras, karya terbaru dari Om Ras. Nggak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Tapi sebelum masuk ke dalam kisah, jangan lupa buat yang belum subscribe, diklik dulu tombol merah subscribe ya, dan lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Tahun baru di hutan Kalimantan. Tahun ini akan segera berakhir. Beberapa pemuda terlihat sedang berbincang-bincang untuk perencanaan perayaan malam tahun baru mereka. Tahun baru ini kita mau kemana? Tanya Syarif pada kedua temannya yang duduk di depannya. Ya nih, mumpung ada uang, sahut Razi. Bagaimana kalau kita ke Banjarmasin saja? Sudah pasti sana asik, ujar Betra atau biasa dipanggil Ebet. Kalau hanya mau melihat kembang api, di Purca sana pun sudah bagus sekali. Dekat pula, ujar Syarif. Aku sudah bosan ke Purca terus. Berapa kali tahun baru, selalu saja ke Purca, jawab Ebet. Memangnya ada acara apa di Banjarmasin sana? Acara mereka itu banyak. Kata temanku yang di sana, nantinya akan ada artis dari ibu kota yang akan datang. Wah, seru sekali. Siapa artisnya? Ya makanya itu, ke Banjarmasin saja kita ya. Setuju. Kapan kita berangkat? Tanya Razi. Ini sekarang tanggal 22 Desember. Bagaimana kalau kita berangkat sekitar tanggal 28? Ujar Ebet lagi. Oke, setuju. Bagaimana Rif? Ujar Razi merangkul Syarif. Syarif pun lalu mengangguk sambil tersenyum kecut. Hingga tak terasa, waktu pun terus berjalan. Akhirnya tibalah di hari yang telah mereka sepakati. Senyum cerah ketiganya menghiasi bibir mereka. Selfie terus saja kerjaanmu, Ji, tegur Ebet. Terserah aku dong, HP punyaku, jawab Razi sewot. Dan saat Razi masih asik selfie, Ebet pun kala itu berteriak dengan nyaring. Nah, itu dia, bisnya datang, teriak Ebet seraya menunjuk ke arah bis. Dan saat bisnya berhenti, mereka pun langsung masuk. Tentu saja mereka jauh lebih gesit dibandingkan para lansia yang kala itu juga sedang menunggu bus. Perlahan dari Tumbang desa mereka pun ke pelabuhan yang berjarak sekitar 60 sampai dengan 70 km. Razi memasang headsetnya dan mulai mendengarkan lagu-lagu, sementara kedua temannya masih saja mengobrol tentang tujuan mereka saat sudah tiba di Banjarmasin nanti. Di tengah perjalanan, bus pun sering berhenti, disebabkan oleh para penumpang yang merupakan lansia tadi sudah sampai di tujuan mereka. Ya, bus itu memang khusus untuk mengantar para warga di sekitaran area tersebut, sebab sebelum adanya bus itu, para warga seringkali menumpang pada truk maupun Volvo yang mengangkut batu bara. Makanya, oleh perusahaan di sana disediakanlah bus untuk para warga, agar para sopir batu bara dan warga sama-sama merasa nyaman dan tidak saling mengganggu. Tak lama kemudian, ada seorang kakek dan seorang anak lelaki yang menaiki bus. Dan saat mereka berdua masuk, terciumlah aroma cempedak dan juga durian yang sangat menusuk hidung. Razi pun langsung menoleh ke arah si anak lelaki itu yang tengah makan mie mentah. Sini, panggilnya. Tanpa ragu, si anak lelaki itu pun langsung menghampiri Razi sambil terus saja memakan mie mentahnya. Durian itu satu bijinya berapa? Durianku yang kecil ini 3 biji 10.000. Kalau punya kakekku, durian dari Lembah Tengkorak 50.000 sebiji. Mahal sekali. Ya kalau mau murah, cari sendiri saja kalian ke Lembah Tengkorak sana, agar kalian tahu seperti apa perjuangan kami. Ya, aku tahu kok. Di lembah beruang sana banyak beruang, belum lagi macan dahannya. Baik, aku beli satu yang punya kakekmu, ujar Razi tersenyum.
Nah, gitu dong, ucap anak lelaki itu sambil tersenyum cerah. Tidak berapa lama kemudian, dia pun kembali lagi sambil menenteng durian berukuran besar tersebut. Terima kasih. Gimana caranya kau membukanya itu, Zi? Tanya Ebet. Digigit, jawab Razi. Sekenanya kedua temannya itu hanya geleng-geleng kepala kala mendengar jawaban sewot dari Razi. Singkat cerita, bus pun sudah sampai di pemberhentian biasanya. Memang masih lumayan jauh dari pelabuhan. Ketiganya pun berjalan dengan tergesa-gesa untuk menuju ke pelabuhan, sebab mereka takut kalau-kalau mesin motor yang akan membawa mereka ke kota sudah berangkat. Rupanya, mesin motor itu masih ada. Di sana terlihat hanya ada 2 buah mesin motor yang biasanya bolak-balik ke kota. Dengan penuh rasa semangat, Razi, Syarif, dan Ebet pun masuk ke dalam mesin motor. Meskipun saat itu belum ada penumpang lain selain mereka bertiga. Zi, rencananya mau sampai mana kamu bawa-bawa itu durian? Tanya Syarif pada Razi. Ini juga mau dibuka, jawab Razi seraya mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tasnya. Astaga, membawa pisau rupanya kamu ini. Aku kan bukannya mau membunuh orang, jawab Razi. Simpan cepat pisaumu itu, nanti malah dikira orang yang bukan-bukan. Razi pun menurut saja. Setelah ia membuka duriannya, Razi pun langsung memasukkan pisaunya ke dalam tas. Ebet mengeluarkan permennya dari dalam saku celana. Ia membuka satu lalu memakannya. Wah, ternyata benar. Kau sekarang sudah berhenti merokok, ujar Syarif tersenyum. Iyalah, dadaku sakit. Buat apa melanjutkannya? Jawab Ebet. Ya memang dasarnya kamu yang keterlaluan. Masa 20 slop dalam 1 bulan? Itu namanya bukan merokok, tapi makan rokok. Razi pun tertawa mendengar perkataan Syarif tersebut. Bahkan durian yang berada di dalam mulutnya kala itu sampai tersembur keluar. Setelah 5 jam perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di pelabuhan kota. Syarif dan Razi tampak senang sekali kala melihat ramainya orang yang berlalu lalang di sana. Berbeda dengan Ebet yang memang sudah sangat sering ke kota. Ayo cepat, kita ke terminal bus, ajak Ebet seraya menarik tangan kedua temannya yang sedang asik bersuap foto tersebut. Dasar, tidak tahu sabar, gerutu Razi kesal. Mau lihat artis Jakarta atau tidak kalian ini, hah? Mereka bertiga pun lalu menaiki ojek untuk menuju ke terminal atas. Sesampainya mereka di terminal, lagi-lagi Razi kembali asik bersuap foto. Zi, kau makankah tidak? Kalau menunggu bus berangkat, ini masih lumayan lama. Makan yuk, dari hulu sana tadi aku memang belum makan. Cuma makan buah durian itu saja. Mereka bertiga pun langsung memesan makanan di salah satu warung yang ada di area terminal tersebut. Dan setelahnya mereka pun lalu beristirahat untuk menunggu jam keberangkatan bus yang akan membawa mereka ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekitar pukul 8 malam, mereka pun sudah berada di dalam bus. Mesin bus pun kala itu sudah dihidupkan. Di dalam bus yang penuh dengan para penumpang, Syarif dan Razi duduk bersebelahan, sementara Ebet kala itu duduk bersebelahan dengan seorang nenek-nenek. Mau kemana, Nek? Tanya Ebet mencoba berbasa-basi dengan teman sebangkunya itu. Kamu bilang apa, Cu? Nih, kada paham bahasa baku umpainah. Jawab nenek tersebut sembari menyipitkan matanya menatap Ebet. Inggih, ujar ulun tadi, pian hendak kemana? Oh, nenek mau pulang ke kampung. Sudah 1 minggu bersilaturahmi ke rumah saudara. Begitu. Nenek asli orang mana? Nenek asli orang Tapin. Tapi saudara menyebar, ada yang tinggal di Kota Baru, ada juga yang di Amuntai, dan yang paling bungsu di TW sini. Ebet pun mengangguk mendengar cerita si nenek. Dan hanya dalam sebentar saja, keduanya pun sudah sangat akrab, bahkan sudah terlihat seperti cucu dan nenek kandung. Nenek mau turun? Bus singgah di warung, tanya Ebet. Nenek itu pun mengangguk, meskipun sudah cukup berumur, tapi nenek tersebut masih sangat kuat. Beliau sama sekali tidak mabuk perjalanan, berbeda dengan Razi dan Syarif yang sudah sempoyongan karena lemas setelah muntah terus-terusan. Yang berdua itu temanmu, Kacu? Iya, Nek, teman saya. Kami ini sebenarnya mau ke Banjar, mau melihat artis di tahun baru ini. Oh, artis siapa yang datang? Rhoma Irama kah? Oh, kalau itu saya juga belum tahu, Nek.
Mungkin bukan Rhoma Irama. Si nenek pun mengangguk. Ebet segera menggandeng lengan si nenek agar beliau tidak terjatuh saat turun dari bus. Sungguh beruntung sekali kalau nenek punya cucu seperti kamu ini, ucap si nenek seraya menepuk-nepuk punggung lengan Ebet. Nenek mau makan apa? Biar sekalian saya pesankan. Tidak, nenek teh panas saja. Nenek sedang tidak bernafsu makan kalau sedang dalam perjalanan seperti ini. Setelah memesan makanan, Syarif dan Razi pun mendekati meja Ebet dan si nenek. Mereka pun lalu juga ikut duduk bersama-sama di sana. Mereka berempat sesekali mengobrol, namun yang selalu terdengar bercerita adalah si nenek. Ya, beliau bercerita banyak tentang segala hal. Tanpa terasa makanan yang disantap, ketiganya pun kini sudah habis, namun dari mulut si nenek masih sangat asik bercerita untuk didengarkan. Kita kembali ke dalam bus yuk. Sepertinya sudah mau berangkat, ujar Syarif menunjuk ke arah bus di luar rumah makan itu. Terlihat sang sopir yang sudah menunggu di pintu depan bus. Para penumpang pun mulai berbondong-bondong untuk kembali menaiki bus. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Si nenek kala itu sudah tertidur, sementara Ebet masih asyik menatap layar handphonenya. Begitu juga dengan Razi yang masih fokus dengan handphonenya. Zi, ada sinyalmu? Tanya Ebet. Ada. Oh, kok punyaku tidak ada Zi? Mungkin HP-mu rusak, jawab Razi sekenanya, padahal dia tahu maksud dari pertanyaan itu. Ji, tolong minta wifi-mu Ji, ucap Ebet. Akhirnya Razi pun mencibir, namun ia tetap menghidupkan hotspot seluler. Tidak usah basa-basi, bilang aja langsung minta wifi, ujar Razi. Ebet pun tersenyum kecil. Musik masih terdengar dari tap radio bus tersebut. Syarif pun terbangun dan melihat para penumpang di sekelilingnya kala itu sudah tertidur dan hanya terlihat ada beberapa saja yang masih terjaga. Ia melirik ke arah jam tangan yang melingkar di pergelangannya dan rupanya jam kala itu menunjukkan pukul 3 dini hari, yang berarti mereka kini sudah mulai memasuki Provinsi Kalimantan Selatan. Sekitar pukul 8 pagi, mereka pun tiba di Terminal Pal 6 Banjar. Syarif, Razi, dan Ebet bergantian mandi di kamar mandi umum yang berada di area terminal. Lalu ketiganya pun makan dan mulai merencanakan perjalanan selanjutnya. Kita ke Martapura dulu, karena temanku bilang dia sudah menunggu kita di sana, ucap Ebet. Di mana itu, Bet? Tanya Syarif yang memang belum pernah ke kota Banjarmasin. Apa kalian lihat masjid besar yang bersebelahan dengan pasar tadi? Oh iya, masjid itu. Nah, kita harus ke situ dulu. Kenapa tidak sekalian tadi saja, Bet? Biar irit ongkos. Lah ini justru harus bolak-balik lagi. Sesampainya di Martapura, Ebet pun langsung menelpon temannya. Dan tidak berapa lama temannya itu pun lalu datang. Ebet dan orang itu berjabat tangan sambil memperkenalkan diri satu sama lain. Ini namanya Masjid Agung Al-Karomah Martapura, atau kami menyebutnya Masjid Martapura. Mau masuk dulu? Tanya Rizky pada Ebet dan ketiga temannya itu. Ketiganya pun mengangguk. Mereka tercengang begitu memasuki masjid itu. Kalian lihat tiang-tiangnya yang ada bunga-bunga itu? Tanya Rizky. Ebet dan kawan-kawan mengangguk. Konon, cerita dari nenekku, dulu tidak ada para tukang yang sanggup untuk mengangkat tiang tersebut. Lalu ada seorang ulama, dia pun berdoa, dan keesokannya tiang-tiang itu sudah berdiri dengan tegap di sana. Dan setelah kabar itu tersebar, banyak orang-orang mulai berhajat di sana. Kebanyakan dari hajat mereka langsung terkabul. Dan kalau semisal tangan kita bertemu antara kanan dan kiri saat memeluk tiang itu, maka katanya usia kita tidak akan lama lagi. Mana mungkin kedua tangan kita bisa bertemu kalau tiangnya saja sebesar itu, ujar Razi. Ya, itu kan cerita dari mulut ke mulut. Aku juga belum pernah mencoba, jawab Rizky. Dan setelah mendengarkan cerita Rizky panjang lebar tentang masjid tersebut, mereka pun lalu dibawa untuk berkeliling pasar Martapura. Syarif, Razi, dan Ebet sangat menikmati suasana ramai di pasar tersebut hingga beberapa waktu kemudian mereka pun keluar ke arah kumpulan taksi yang ada di sebelah pagar Masjid Martapura. Mereka berempat lalu menaiki taksi itu dan menuju ke arah rumah Rizky yang berada tidak terlalu jauh dari pasar. Ayo, silakan masuk. Ini rumahku, ujar Rizky. Rumah bercat hijau muda itu cukup besar dan halamannya pun juga terlihat cukup luas. Mereka bertiga Rizky perkenalkan dengan orang tuanya dan untungnya orang tua Rizky menyambut ramah kedatangan ketiganya.
Ini tempat apa? Tanya Razi. Oh, ini studio kecilku. Aku mulai membuat video yang ku-upload di YouTube. Ya, baru berjalan selama kurang lebih 1 tahun ini, jawab Rizky sambil tersenyum. Kalian tidur di sini tidak apa-apa kan? Ujar Rizky memperlihatkan kamarnya yang sudah dipenuhi oleh kasur yang disusun memanjang. Rupanya Rizky memang sudah menanti kedatangan mereka hari itu. Sengaja aku persiapkan, karena pastinya kalian lelah kan? Ujar Rizky tersenyum. Teman-teman, bagaimana kalau besok kita pergi berkemah? Akan aku bawa kalian untuk melihat pemandangan yang indah, ajak Rizky saat mereka tengah menyantap makan malam yang sudah disediakan oleh ibunya Rizky. Menonton konser artis tahun barunya bagaimana? Tanya Razi. Acara itu diadakan 3 hari berturut-turut, dimulai dari malam tahun barunya. Nah, sementara kita hanya berkemah 1 hari saja, jadi masih ada waktu untuk kita melihat acaranya. Baik kalau begitu, aku setuju, jawab Razi, Syarif, dan Ebet bersamaan. Keesokan paginya, mereka pun sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju tempat berkemah. Perkenalkan, ini Mulkan temanku, dan dia juga akan ikut berkemah bersama kita. Tidak seperti Rizky, Mulkan di sini sedikit cuek dan tidak banyak omong. Mulkan dan Rizky pun di sini mulai mendokumentasikan perjalanan mereka hingga mereka pun tiba di sebuah gunung yang ternyata merupakan tempat wisata dan juga berkemah. Gunung itu masih berada di Provinsi Kalimantan Selatan, hanya saja jaraknya lumayan jauh dari Martapura. Perasaanku kok tidak enak ya, Riz, ujar Ebet. Sudah bawa santai saja. Biasanya malam tahun baru banyak kok orang kemah di sini, jawab Rizky. Namun sepanjang perjalanan mendaki, mereka berlima sama sekali tidak bertemu dengan para pendaki lain. Jalan menuju ke puncak dipenuhi akar-akaran yang menjuntai, bahkan banyak duri yang sempat melukai mereka. Oh, ini sepertinya bukan jalan yang sering dilalui orang, ujar Syarif. Oh iya, jalan kita ini seperti sedang membuka jalan baru, sahut Razi. Apakah kalian berdua ini benar-benar tahu jalan untuk menuju ke tempat perkemahan itu? Tanya Syarif pada Rizky. Jalan yang kita lewati benar kok. Katanya memang lurus saja dari bawah, jawab Rizky. Katanya. Jadi kau ini tidak tahu jalan ke atas? Atau jangan-jangan kau belum pernah ke sini sebelumnya? Ujar Ebet panik. Ya, untuk membuat konten, karena teman-temanku di sini tidak ada yang mau ikut, makanya aku bawa kalian. Tapi aku berjanji, setelah kita pulang nanti, aku akan membawa kalian ke acara itu. Ebet terduduk, wajahnya memerah karena marah. Kita bertiga pulang, ujar Ebet akhirnya. Kalian berdua terserah, lanjutkan saja konten-konten sialan kalian itu, ujar Ebet menunjuk Rizky dan Mulkan. Lalu di sana pun mereka mulai berpisah. Syarif, Ebet, dan Razi kembali dengan cara mengikuti jalan yang mereka naiki sebelumnya. Namun hingga matahari terbenam, semua usaha mereka untuk turun dari gunung itu terasa hanya berputar-putar di tempat mereka saja. Dan karena sudah mulai kelelahan, mereka bertiga pun lalu beristirahat sambil terus mengawasi keadaan sekitar. Takut kalau ada hewan buas yang mengincar. Waduh, kenapa aku harus ikut kemari? Seharusnya aku tidak perlu ikut. Seharusnya aku diam saja di kampung, keluh Syarif. Maafkan aku teman-teman, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mempercayai Rizky hingga membawa kalian kemari, ucap Ebet. Lalu sekarang kita ini bagaimana, Bet? Bagaimana kalau kita tidak bisa keluar dari sini? Dari tadi jalannya seolah seperti berputar saja, ujar Razi sambil mengangkat tinggi handphonenya ke arah atas berharap mendapatkan sinyal. Mereka semua terdiam kalau mendengar suara langkah menerabas semak belukar dan tiba-tiba sorotan senter mengenai ketiganya. Ebet, kalian belum pulang? Tanya orang yang memegangi senter tersebut. Ebet berdiri, ia pun menghampiri Rizky dan Mulkan yang kala itu sedang berjalan ke arah mereka. Kami tidak bisa pulang. Kami seperti berputar-putar di tempat yang sama sedari tadi, ujar Ebet geram. Tenang dulu, Bet. Kami berdua juga merasakan hal yang sama, ujar Rizky mencoba menahan tubuh Ebet, mengira kalau Ebet akan melakukan tindak kekerasan padanya. Cepat, keluarkan korek, kita buat api, ujar Ebet menarik tas milik Rizky. Oh iya baik, jawab Rizky seraya menurunkan tasnya. Dan di malam itu mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana, sebab
tak memungkinkan memaksa mencari jalan turun di saat tubuh mereka sudah kelelahan seperti itu. Mereka pun langsung memasak nasi dan mie instan. Tiba-tiba di saat mereka makan itulah Mulkan mengeluarkan 2 biji telur rebus dari dalam tasnya. "Kau bawa telur rebus dari rumah?" tanya Razi. "Iya, memangnya kenapa?" "Astaga, apa kau tidak tahu?" tanya Sarif. Mulkan menggeleng. "Bisa jadi telur rebusmu itulah yang membuat kita disesatkan oleh mereka," ujar Razi. Hening. Tak ada lagi percakapan kala itu di antara mereka berlima. Mereka pun lalu tidur saling bergantian dan saling menjaga satu sama lain. Hanya Mulkan yang tak mau tidur bergiliran. Rizky," panggil Sarif yang melihat Rizky kala itu sedang berjalan ke arah semak-semak. Tanpa berpikir panjang, Sarif pun langsung berlari untuk mengejar Rizky. Dan untungnya Rizky kala itu berhasil ditarik sebelum ia berjalan ke arah sebuah lubang besar yang berada di balik semak-semak itu. "Kenapa kau sini?" bentak Sarif yang jantungnya masih berdegup-degup dengan kencang. Rizky melihat ke sekeliling, seolah sepertinya ia baru saja tersadar dari mimpinya. "Hah, mana ibuku tadi, Rif?" tanyanya tiba-tiba. Pak! Sarif menampar pipi Rizky hingga kini Rizky benar-benar tersadar. Sesampainya di tempat teman-temannya, Sarif pun lalu menyuruh Rizky untuk kembali tidur. Ia tak lagi menanyakan apapun pada Rizky. Sarif menguap. Matanya kini mulai terasa berat dan tiba-tiba lamat-lamat ia mendengar suara lembut dari balik semak-semak. Suara yang sangat ia kenal. "Ibu," ujar Sarif. "Ah, tidak mungkin, ya Tuhan, lindungilah aku, lindungilah kami." "Syarif," panggil suara itu. Bet, Ji, bangun, ujar Sarif sambil mengguncang-guncang tubuh kedua temannya yang kala itu masih terlelap tidur. "Apa sih?" tanya Razi. "Ada sesuatu." Sudah, kau acuhkan saja, Rif. Kita ini di hutan. Ingat, di hutan. Jangan pernah menanggapi suara-suara itu. Tak peduli apapun yang kau dengar." Sarif langsung terdiam. Ebet lalu beranjak duduk di sebelah Sarif yang wajahnya seperti ketakutan. "Kau tidak apa-apa kan?" tanya Ebet. Aku mendengar. Sudah, tidak. Aku tidak apa-apa." "Ya sudah, sekarang tidur, biar aku yang berjaga." Tidak Bet, kita jaga sama-sama. Sepertinya lebih aman kalau berdua yang berjaga," jawab Syarif. "Baiklah." Dan untuk mengusir rasa takut mereka, keduanya pun kini mulai bercerita hal-hal yang indah dan lucu-lucu hingga tak terasa pagi pun mulai menjelang. Saat akan memasak, mereka pun baru tersadar bahwa air yang mereka bawa rupanya sudah habis sebab digunakan untuk memasak, mencuci piring dan juga minum. "Mulkan, sebaiknya kau meminta maaf pada mereka yang menghuni gunung di sini supaya kita bisa pulang," suruh Ebet. Ya, jawab Mulkan. Lalu ia menarik resletingnya dan mengencingi salah satu pohon kecil yang ada di sana. "Dasar tak tahu adab!" Rizky memukul Mulkan hingga ia terjatuh mengenai pohon yang tadi ia kencinginya. "Aku mengajakmu, bukan berarti kau boleh berbuat semaumu di sini. Yang tadi dikatakan Ebet, Sarif dan Razi itu benar. Kau harus meminta maaf pada penghuni gunung ini," ujar Rizky yang sudah dipegangi oleh Ebet dan Razi. Dan tanpa berkata apa-apa, Mulkan pun akhirnya meminta maaf dengan suara yang lantang di sana. "Was," ujarnya dengan tatapan tajam. "Yang tidak kau lihat bukan berarti tidak ada, Mulkan," ujar Sarif balas menatap Mulkan dengan tatapan yang sama tajam. Dan sesuai saran dari Razi, mereka pun akhirnya terlebih dulu untuk mencari sumber air di sana. Dan tanpa butuh waktu lama, mereka pun akhirnya berhasil menemukan sebuah aliran sungai. Mereka pun langsung memancing dan juga mengambil air untuk persediaan. Ikan saluang yang didapat mereka rebus dan dimakan dengan nasi hangat. Walaupun tidak terbiasa makan ikan rebus, Rizky merasa makanan yang ia makan hari itu sangat nikmat. Setelah merasa kenyang, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mengikuti aliran air. Jalan yang mereka tempuh tidaklah semudah yang dibayangkan, sebab beberapa kali mereka hampir tergelincir saat menginjak bebatuan yang berlumut tebal. Hingga tak terasa, hari pun mulai gelap. Wajar saja jika mereka merasakan gelap lebih cepat dibandingkan jika mereka berada di luar hutan, karena disebabkan oleh rimbunnya pepohonan di sana hingga membuat sinar matahari terhalang masuk.
Bagaimana ini, Bet? Hari sudah gelap. Apa kita berhenti dulu, lalu kita lanjutkan besok pagi? Tanya Rizky. Ebet pun menarik nafas panjang. Ia menatap ke arah wajah Syarif yang kala itu sudah mulai pucat. Kau sakit, Karif? Tanya Ebet. Syarif menggeleng, tatapannya kala itu seperti kosong. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan malam ini dan kita akan mendirikan tenda di sisi sungai ini, ujar Ebet. Kau kenapa, Rif? Syarif lagi-lagi hanya menggeleng, tatapannya kosong menatap ke arah bebatuan besar yang ada di pinggir sungai itu. Sungai tempat mereka berada saat itu memang jauh lebih lebar dibanding sebelumnya, mungkin sekitar 2 meter lebarnya, namun sama seperti sebelumnya, air sungai itu dangkal dan yang paling dalam hanyalah sebatas lutut. Kau istirahat dulu, Rif. Kau pasti capek, ujar Razi. Kau tahu aku kan, Zi? Bet, kita ini anak pedalaman. Kita tahu caranya bertahan hidup di hutan. Dan setiap hari kita mencari uang dengan cara keluar masuk hutan. Tapi hutan ini berbeda, ujar Syarif pelan, hampir tak terdengar. Razi dan Ebet faham dengan apa yang dimaksud oleh Syarif kala itu. Ya, aku paham. Aku pun merasakannya, Rif. Aku punya mata. Aku melihat apa yang kamu lihat. Tapi kau tahu kan, kita ini sedang berada di mana? Apapun yang kita lihat dan apapun yang kita dengar itu tidak nyata, ujar Razi. Dan jangan sekali-kali kau meresponnya, atau kalau tidak kita pulang, hanyalah tinggal nama, ujar Ebet menimpali. Syarif tertunduk, tubuhnya mulai bergetar. Ia lalu menangis. Kita pasti pulang kan? Tanya Syarif di sela isak tangisnya. Pasti, kita pasti akan pulang, jawab Ebet dan Razi bersamaan. Beras yang mereka bawa kini sudah habis. Malam itu mereka pun hanya duduk-duduk saja di luar tenda sambil memandangi api unggun yang sudah mereka buat. Sesekali terdengar suara perut mereka yang keroncongan. Riz, kita carikan, ajak Razi. Memangnya kita bisa menggunakan tangguk dari akar dan rumput tadi itu untuk menangkap ikan? Tanya Rizky. Wah, Razi hebat sekali. Dia yang memancing ikan-ikan ini. Syukurlah, setidaknya kita tidak kelaparan malam ini, ujar Ebet tersenyum. Mereka bersama-sama pun lalu membakar ikan itu dan memakannya dengan lahap. Setelahnya mereka bergantian untuk beristirahat. Memangnya tadi itu tidak apa-apa kita membakar ikannya? Tanya Rizky. Kalau ikan yang tidak bersisik seperti jaliket, baung ataupun patin, ya tidak apa-apa, Riz. Yang tidak diperbolehkan itu ikan dungan, ikan baan, dan ikan saluang, jawab Razi. Rizky pun lalu mengangguk. Syarif kenapa? Aku perhatikan sepertinya dia jarang sekali berbicara hari ini. Wajarlah, siapa juga yang happy saat tersesat seperti ini, jawab Razi. Malam pun semakin larut, udara dingin kian terasa menusuk. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara memanggil-manggil nama Razi dari balik semak-semak. Tentu saja, Razi pun langsung masuk ke dalam tenda saat mendengar suara itu. Ia duduk meringkuk di dekat Syarif yang kala itu sudah tertidur dengan pulas. Di luar tenda, terdengar suara langkah kaki yang membuat Razi semakin ketakutan. Ikuti dia, dia akan membawa kalian pulang, ujar suara itu. Razi pun membuka matanya, melihat ke sekeliling, temannya masih tertidur. Rif, bangun. Kenapa, Ji? Temani aku keluar, aku mau buang air kecil, jawab Razi dengan suara gemetar. Razi pun tak mau menceritakan apa yang baru saja ia alami pada Syarif, sebab ia tak ingin Syarif semakin ketakutan. Sudah, tanya Syarif yang melihat Razi berdiri mematung itu. Razi pun mengangguk, kemudian keduanya kembali lagi masuk ke dalam tenda. Keesokan paginya, mereka pun dikagetkan dengan teriakan Rizky yang mendapati seekor anjing putih tepat di depan tenda mereka. Jangan dipukul, teriak Razi menghentikan Mulkan yang kala itu sudah memegang kayu panjang dan siap menghantamkannya pada anjing putih tersebut. Ini anjing hidup di hutan, sudah pasti dia buas, ujar Mulkan. Razi tak menghiraukan perkataan Mulkan. Ia pun lalu mendekati anjing itu dan berjongkok menatapnya. Kaukah yang dimaksudkan suara semalam? Tanya Razi pelan. Anjing itu pun menjulurkan lidahnya, ekornya bergoyang-goyang. Terlihat ia begitu sangat jinak, namun saat akan disentuh oleh Razi, anjing itu menghindar. Cepat kemasi barang-barang kita. Kita ikuti saja anjing ini. Aku yakin dia akan membawa kita ke pemukiman warga, seru Razi pada teman-temannya. Bagaimana kalau anjing itu justru membawa kita masuk lebih jauh ke dalam hutan? Tanya Mulkan.
Kalau kau mau ikut kami, silakan. Kalau kau mau sendiri pergi, juga silakan. Bebas, jawab Razi. Anjing itu pun lalu duduk memperhatikan mereka yang kini mulai sibuk membereskan tenda masing-masing. Dan setelah semuanya beres, anjing itu pun lantas beranjak dari duduknya. Tolong bawa kami keluar dari gunung ini, ucap Razi pada anjing putih tersebut. Dan seolah paham dengan apa yang diucapkan oleh Razi, anjing putih itu pun langsung berjalan mendahului mereka. Tidak sampai setengah jam, mereka pun kini mulai merasakan sinar matahari yang tidak lagi dihalangi oleh rimbunnya pepohonan tinggi. Dan tidak lama, anjing itu pun berhenti. Ia menyala ke arah depan. Rupanya di sanalah jalan awal mereka masuk. Kita sudah keluar, tanya Sarif tak percaya. Mereka berempat pun saling berpelukan, senyum bahagia menghiasi bibir mereka. Dan saat Razi hendak berterima kasih kepada anjing putih yang sudah mengantar mereka tadi, ternyata anjing itu kini sudah menghilang. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya bisa menemukan jalan pulang atas bantuan anjing putih tersebut. Mereka pun langsung bergegas pulang ke rumah Rizky. Dan setelah mereka tiba di rumah Rizky, kala itu mereka pun sudah disambut oleh kedua orang tua Rizky yang memang terlihat sangat khawatir. Kenapa begini? Kan aku baru pergi 2 hari, ujar Rizky berusaha melepaskan pelukan sang ibu. Plak! Rizky dipukul oleh ibunya. 2 hari apa? Kalian itu sudah tidak pulang lebih dari 1 minggu. Kalian itu menghilang lebih dari 1 minggu, Rizky. Ebet, Razi, Syarif, dan Mulkan yang mendengar itu pun tampak kaget. Terlebih lagi Mulkan, ia seperti tidak percaya. Kami tidak tahu kalian kemana, tapi kami ingat bahwa kalian hanya akan pergi sehari semalam saja untuk berkemah. Tapi kami tunggu-tunggu 1 hari, 2 hari, kalian tidak juga pulang. Sampai-sampai teman-temanmu semuanya kami hubungi berharap kami bisa menemukan kamu, Rizky. Tapi sungguh, kami itu hanya tersesat selama 2 hari. Semalam kami hanya makan ikan bakar karena persediaan beras dan mie yang kami bawa hanya cukup untuk 1 hari saja, ujar Rizky. Sudah, kami paham. Kalian itu tidak hanya tersesat, tapi kalian itu juga sudah masuk ke dunia gaib. Untung saja kalian bisa kembali pulang dengan selamat, ujar ayahnya Rizky. Lalu Rizky, Ebet, Syarif, dan Razi beserta Mulkan pun diberikan air doa dan juga makanan yang sudah didoakan sebelumnya. Jadi menurut seseorang yang disebut guru itu, konon katanya Syarif hendak diajak oleh mereka yang tinggal di sana, di gunung itu. Untung saja Syarif pun tidak dibiarkan sendirian dan melamun, sehingga dia masih bisa pulang bersama teman-temannya. Dan anjing putih yang mengantar mereka itu adalah perwujudan dari sosok penjaga Razi yang memang dipelihara sejak turun-temurun oleh keluarganya. Namun, di sini Razi sendiri tidak mengetahui tentang sosok tersebut. Menurut Razi, orang tuanya memang selalu membuat makanan dalam jumlah besar di setiap 1 tahun sekali, tapi keluarganya pun tidak pernah menceritakan untuk apa makanan-makanan itu dibuat. Beberapa hari kemudian, setelah semuanya dipastikan baik-baik saja oleh orang yang disebut guru tersebut, Ebet, Razi, dan Syarif pun diperbolehkan pulang ke daerah mereka. Aku tidak mau lagi ke Banjarmasin, ucap Syarif. Kenapa? Tanya Ebet. Takut kejadian yang menimpa kita kemarin kembali terulang. Loh, itu kan di gunungnya, di hutannya, bukan di kotanya, Rif. Ya, tapi aku takut bertemu orang-orang seperti Rizky lagi. Datang ke sini bukannya menonton konser, malah hampir pulang tinggal lama, gerutu Syarif yang lalu disambut tawa oleh kedua temannya. Selesai. Wah, luar biasa, kisah yang sangat, pokoknya Om Ras tuh keren banget deh. Dan kisah-kisah dari Kalimantan selalu menarik. Dan setelah saya coba googling, ternyata benar, memang ada gunung di Kalimantan, tapi mungkin lebih bukan gunung aktif ya mungkin ya. Dan di Banjarmasin letaknya, banyak sekali wisata-wisata mungkin untuk lebih ke camping ceria ya. Dan kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh sekelompok pemuda yang tadi dari Kalimantan Tengah. Dia ingin merayakan malam tahun baru di Banjarmasin, tapi ternyata terjadilah hal yang tidak diinginkan. Ya, ini banyak sekali yang bisa kita ambil dari kisah ini ya, terutama
tentang salah satu temennya tuh yang ternyata meremehkan sesuatu, bahkan mohon maaf sampai buang air kecil sembarangan dengan tujuan meledek, malah di situ mungkin salah satunya. Dan alhamdulillahnya selamat semua, dan walaupun ternyata yang mereka tahu itu hanya 2 hari ya, tapi ternyata mereka sudah hampir 2 minggu, dan sudah sangat membuat khawatir seluruh orang tuanya. Keren banget kisahnya, dan sekali lagi mendekati tahun baru, momennya momen tahun baru. Di akhir tahun ini mari kita menancapkan target baru ya untuk di tahun 2024 nanti, dan semoga apapun yang sudah kita targetkan di tahun 2023 ini tercapai, dan buat belum yang tercapai, targetnya jangan pernah menyerah. Kita pasang lagi target baru untuk di tahun 2024 nanti agar kehidupan kita lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selamat tahun baru untuk semua teman-teman. Semoga 2024 menjadi lebih baik lagi bagi kita semua. Dan buat yang punya komentarnya silakan bisa tulis kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe atau yang baru bergabung atau sudah bergabung lama tapi lupa ternyata belum subscribe, yuk diklik dulu tombol merah subscribe-nya dan lonceng notifikasinya juga dinyalakan. Buat teman-teman yang mungkin mau mengirimkan kisah horor misteri, silakan untuk dari pengalaman pribadi ya, dari kisah nyata bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Sekali lagi selamat tahun baru 2024 dari Ilo Extreme and Crew, dan salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.